Ya, pemirsa, jumlah korban tewas akibat musibah terbakarnya kapal motor Zahro Express di perairan Muara Angke, Jakarta Utara diperkirakan akan terus bertambah. Hingga kini baru 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi, dan berikut adalah nama-nama korban terbakarnya KM Zahro Express. Masih terkini seputar terbakarnya kapal Zahro Express, kita terhubung dengan Bapak M. Ridwan, Kabid Pengendali Informatik BPBD DKI Jakarta. Pak Ridwan, selamat sore. Halo Pak Ridwan, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak Zura. Ya, Pak Ridwan, terkait dengan terbakarnya ini kapal KM Zahro yang menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu yang berangkat dari Muara Angke, bagaimana dengan perkembangan terkini dari evakuasi dari kapal Zahro ini, Pak? Ya, sebelum itu saya menyampaikan dulu bahwa tadi pagi sekitar jam 10 atau sekitar jam 11-an dari call center Jakarta Siaga 112 itu mendapat informasi melalui pusat pengendalian operasi di mana? Di BPBD DKI. Kita bekerja sama dengan Command Center Pemadam Kebakaran, terdapat informasi adanya kapal yang terbakar, yaitu KM Zahro Express yang menuju ke Pulau Tidung. Nah, tadi siang kita dapat informasi bahwa ada sekitar 17 orang yang luka, 17 orang yang hilang, dan 194 yang selamat. Dan tadi siang ada 2 orang yang meninggal. Tapi terakhir ini saya masih dari Pelabuhan Muara Angke, berada di TKP. Ada 20 kantong lagi yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Demikian, Mbak Dora. Pak Ridwan, ada data yang signifikan gitu? Berapa sebenarnya jumlah korban meninggal, kemudian luka-luka dan kritis pada saat ini, Pak Ridwan? Ya, itu yang saya sebutkan tadi, Mbak. Ya. Untuk data-data pastinya berapa jumlah penumpang, untuk itu kan kita nggak dapat informasi ya tentang berapa jumlah penumpang yang ada di kapal tersebut. Namun dari informasi yang sudah kami peroleh melalui petugas Pustelop dan call center Jakarta Siaga, bahwa ada 23 orang yang sudah dinyatakan meninggal, 20 orang belum teridentifikasi, dan 3 orang sudah teridentifikasi. Dan ada tadi siang sampai tadi siang ada 17 orang luka, 17 orang hilang. Mungkin yang 20 tadi sore yang ada di dermaga itu termasuk dari 17 orang itu mungkin ya. Nanti kita harus verifikasi data kembali, dan yang selamat ada 194 orang, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, Pak Ridwan, adakah nanti posko terpadu begitu yang dibangun sementara untuk keluarga korban yang ingin mengetahui bagaimana nasib para keluarganya yang menaiki kapal Zahro Express ini, Pak Ridwan? Ya, posko terpadu setahu saya saat ini ada di mana, di pelabuhannya di dermaga, tetapi saya belum lihat aktivitasnya dari seperti apa. Tapi saya dapat informasi katanya sudah ada posko terpadu untuk itu. Jadi untuk mendata berapa korban-korban yang selamat, yang meninggal, yang luka-luka, dan berada di mana saat ini mereka berada. Demikian, Mbak. Pak Ridwan, untuk
perawatan para korban yang menaiki kapal Zahro Express yang terbakar ini akan dipusatkan di rumah sakit mana untuk perawatannya, Pak? Apakah tersebar di beberapa rumah sakit begitu? Yang informasi yang saya peroleh hingga saat ini, untuk korban meninggal yang terakhir 20 kantong itu yang dibawa sore itu di rumah sakit Kramat Jati, informasinya seperti itu dari Polri. Kemudian yang 3 itu di rumah sakit Atma Jaya. Dan informasi juga tersebar ada di rumah sakit yang lain dan puskesmas di sekitar Muara Angke. Pak Ridwan, apakah ada hotline yang bisa dihubungi untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga atau korban dari terbakarnya kapal Zahro ini, Pak Ridwan? Ya, kalau untuk hotline sampai tadi kita masih menunggu konfirmasi, Mbak, nomor hotline yang bisa dihubungi, tetapi untuk sementara sambil menunggu ada hotline yang pasti untuk ini, bisa menghubungi di Pusat Pengendalian Informasi BPBD DKI untuk memperoleh informasi terkait ini. Nanti akan kita coba carikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang ingin diperoleh dari masyarakat atau keluarga korban. Baik, Pak Ridwan, ini terakhir untuk rumah sakit yang mungkin bisa dikunjungi oleh keluarga, yang paling utama itu rumah sakit mana dulu keluarga bisa mencari informasi, Pak? Itu untuk rumah sakit Atma Jaya, Mbak, yang terdekat. Baik, rumah sakit Atma Jaya. Iya, betul. Berarti masih menjadi rumah sakit utama untuk para keluarga bisa mencari informasi terkait dengan keluarga yang menjadi korban terbakarnya kapal Zahro Express ini, ya, Pak Ridwan, ya? Baik. Sementara nanti bisa minta melalui BPBD akan kita bantu informasi terkait untuk hal ini. Baik, Pak Ridwan, terima kasih atas keterangan yang Anda berikan kepada kami, Pak Ridwan M. Ridwan, Kabid Pengendali Informatik BPBD DKI Jakarta. Kapal wisata Zahro Express yang terbakar dalam perjalanan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, membawa lebih dari 100 orang penumpang. BNPB menyebut 23 penumpang tewas dan 17 belum ditemukan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita kembali terhubung dengan reporter Berita 1 TV, ada Nori Utari, dan juga juru kamera Andini Anissa Hakim yang saat ini berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, Nori, silakan dengan laporan Anda terkait dengan informasi terkini atau update terbaru dari insiden terbakarnya kapal Zahro Express yang bertujuan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Ya, Dora, bisa kami sampaikan saat ini kondisi di Pelabuhan Muara Angke dalam kondisi hujan. Walaupun begitu, evakuasi dan juga pencarian terhadap korban masih terus dilakukan. Dan Dora, di samping saya saat ini telah ada yaitu staf operasi Basarnas DKI Jakarta, yaitu Made Oka, dan saya akan berbincang langsung dengan beliau. Halo, selamat sore, Pak. Sore, Mbak. Pak, mungkin bisa disampaikan lebih lanjut mengenai update terkini mengenai evakuasi korban kapal Zahro Express ini, Pak. Iya, terima kasih. Selamat sore. Jadi terakhir yang sudah kita evakuasi dibantu oleh tim di lapangan, sebanyak 20 kantong jenazah sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri. Demikian yang terakhir. Terima kasih. Lalu Pak, untuk korban yang selamat sampai saat ini ada berapa sih, Pak? Untuk informasi tadi pagi yang kami dapatkan, informasi masih terus diupdate karena ini adalah kapal penumpang, jadi masih menunggu juga yang tercatat sebanyak 247, demikian yang termasuk juga di rumah sakit, demikian. Namun nanti terus diupdate demikian. Tapi yang masih belum diketemukan, tadi pagi kami dapat laporan baru 16 demikian. Namun 20 kantong jenazah terakhir sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, demikian. Pak, ini kan saat ini kondisi sedang hujan nih, Pak, di Pelabuhan Muara Angke. Apakah pencarian terhadap korban yang hilang ini akan terus dilakukan pencarian, Pak, atau seperti apa? Terima kasih. Kami masih menunggu laporan kehilangan bagi para korban yang masih belum diketemukan. Kami masih di posko, nanti posko terpadu, apakah masih ada keluarga korban yang belum dicari. Kalau memang belum ditemukan, kami akan lanjutkan. Tapi namun kalau dari 2 kantong jenazah sudah teridentifikasi, tidak ada lagi yang korban ditemukan, kami sudah selesai, demikian. Bisa dipastikan bahwa saat ini korban yang sudah ditemukan terus bertambah, Pak, ya? Sementara korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal ataupun di dalam kantong jenazah itu yang ditemukan di dalam kapal sebanyak 20 kantong jenazah. Cuma
kita tunggu tim identifikasi untuk menyampaikan berapa orang demikian. Apa saja Pak hambatan yang ditemukan oleh tim pencarian dalam pencarian korban kapal Zahro Express ini Pak? Terima kasih karena kapalnya ini kapal fiber Mbak. Begitu kebakar semuanya dengan cepat sekali karena untungnya di bawahnya dilapisi dengan kayu fiber, kayu dilapisi dengan fiber, jadi yang bawah masih belum nggak sampai tenggelam. Jadi proses evakuasi karena dekat dengan dermaga masih para nelayan, polair di sini, semua unsur di sini dengan cepat untuk melaksanakan evakuasi sehingga lebih dari 100 sampai 200 orang sudah terselamatkan. Namun kondisi karena dengan cepat terbakar, jadi ada beberapa korban yang masih terbakar di dalam penumpang. Demikian. Terima kasih Pak, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Iya Dora, itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Dan Dora, tadi dari pantauan kami juga ada beberapa perwakilan keluarga Dora yang sempat datang ke pelabuhan ini untuk mencari keluarganya yang hilang ataupun juga menjadi korban dalam kebakaran kapal Zahro Express ini. Namun informasi yang kami terima, bagi keluarga yang ingin mencari anggota keluarganya yang hilang bisa langsung datang ke 4 rumah sakit terdekat, yaitu diantaranya adalah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Rumah Sakit Atma Jaya, dan Rumah Sakit Pluit. Dora. Baik, Nori Utari, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan informasi terkini dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas, Nori. Kapal wisata Zahro Express yang terbakar dalam perjalanan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu membawa lebih dari 100 orang penumpang. BNPB menyebut 23 penumpang tewas dan 17 orang penumpang masih belum ditemukan. Sementara korban luka-luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta Utara. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Berita 1 TV Ibnu Haikal dan juru kamera Aditya Eko Utomo yang saat ini berada di Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta Utara. Ya, Haikal, bagaimana dengan proses penanganan dari korban kapal Zahro Express yang terbakar menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu? Sampai saat ini masih dilaksanakan proses penanganan terhadap 17 korban yang masih terluka parah. Memang di Rumah Sakit Atma Jaya Pluit ini total ada 22 korban dari kebakaran kapal Zahro Express tersebut yang kini tengah ditangani oleh tim dokter. Namun 2 orang telah meninggal dunia. 2 orang ini atas nama Jackson berumur 36 tahun dan juga Elia berumur 35 tahun. Bila Anda melihat, Dora, sampai saat ini keluarga masih terus berkumpul di dalam rumah sakit untuk memastikan bahwa rekan dan juga kerabat mereka selamat. Memang sampai saat ini masih dilakukan pendataan dikarenakan walaupun sudah terdaftar 22 orang tapi masih saja banyak. Kami melihat tadi beberapa kali mobil dari Kadishub DKI Jakarta Utara menurunkan beberapa korban, yang mana ini artinya bisa jadi ada lebih banyak korban yang akan dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya Pluit. Total ada 194 orang yang selamat, Dora. 17 orang dinyatakan hilang, sementara 17 orang ini masih mengalami luka bakar yang cukup serius dan ditangani di Rumah Sakit Atma Jaya. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa 8 orang telah dilarikan ke rumah sakit rujukan dikarenakan Rumah Sakit Atma Jaya ini sudah cukup terlalu banyak menampung pasien dan juga tidak adanya teknologi terkait dengan luka bakar yang cukup mumpuni untuk menangani luka bakar serius dari korban yang kebakaran di kapal Zahro Express. Sehingga walaupun sebenarnya ini rumah sakit terdekat, sehingga seluruh korban tadinya dilarikan ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, tapi masih dibutuhkan lebih banyak bantuan dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk memudahkan korban-korban yang tidak bisa ditangani di Rumah Sakit Atma Jaya ini dibawa ke rumah sakit rujukan untuk penanganan luka bakar yang lebih baik. Dikarenakan sampai saat ini kondisi 17 orang tersebut masih kritis. Sementara itu, Dora, memang tadi sudah dinyatakan oleh Kadishub Ardiansyah yang tiba di rumah sakit bahwa menyatakan total ini ada 194 orang selamat. Kronologisnya, Dora, bahwa kapal Zahro Express ini terbakar di tengah laut saat tengah membawa penumpang dari Muara Angke menuju ke Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Kapal terbakar 1 mil sebelah barat Muara Angke saat membawa sekitar 200 penumpang. Tapi tadi juga Kadishub Ardiansyah sudah menyatakan bahwa
Kapal ini tercatat kapal membawa 238 orang yang tercatat di Syah Bandar Pelabuhan Jakarta Utara. Namun ini masih diselidiki lebih lanjut apakah ada kemungkinan bahwa kapal ini membawa muatan berlebih dibandingkan standar yang ditentukan. Yang mana kapal Zahro Express ini sebenarnya standarnya ini hanya mampu menampung maksimal 285 penumpang. Tapi yang tercatat di pelabuhan ini 238 sehingga ini belum bisa kita simpulkan bahwa penyebab kecelakaan ini juga disebabkan oleh faktor kelebihan muatan. Dora. Ya, Haikal, untuk 2 korban meninggal dunia di Rumah Sakit Atma Jaya ini disebabkan oleh apa? Luka bakarkah atau memang ada kelebihan cairan karena dia tidak bisa berenang begitu saat kapal terbakar kemudian dia melompat ke air? Ya Dora, lebih pada keduanya sebenarnya dikarenakan memang kedua orang ini mengalami luka bakar yang cukup serius sehingga pada saat kapal tenggelam pun mereka tidak mampu melakukan penyelamatan diri dengan mengambang di laut sehingga akhirnya setelah mengalami luka bakar mereka berdua juga tenggelam di laut dan terombang-ambing selama beberapa menit sehingga juga cairan pun masuk ke dalam tubuh mereka sehingga pada saat diselamatkan atau dilarikan dievakuasi ke Rumah Sakit Atma Jaya terlalu lambat dan akhirnya mereka pun meninggal saat dilakukan penanganan di rumah sakit. Sampai saat ini dokter masih terus mendata, dari pihak keluarga masih terus berdatangan kemari dan juga dari Kadisub dan juga Dinas Kesehatan pun masih terus berdatangan dan kami akan meminta keterangan lebih lanjut selama 30 menit ke depan dikarenakan sampai saat ini masih dilakukan pendataan. Dora, kembali ke Anda. Ya, Haikal, ini terakhir, apakah Anda sudah melihat ada keluarga dari korban baik itu yang meninggal dunia ataupun mungkin yang saat ini sedang dirawat karena luka parah akibat terbakarnya kapal Zahro Express di Rumah Sakit Atma Jaya, Haikal? Ya Dora, keluarga yang dari kerabat korban ini masih berkumpul di lobi Rumah Sakit Atma Jaya. Bisa terlihat ini suasana di belakang saya cukup ramai dikarenakan memang Rumah Sakit Atma Jaya ini tergolong tidak cukup luas sehingga masyarakat tidak bisa menunggu di dalam rumah sakit dan sampai saat ini pun kondisinya masih ditangani di unit gawat darurat 17 orang sehingga keluarga masih belum bisa masuk. Jadi keluarga di sini masih menunggu keterangan dari pihak Kadishub dan juga Dinas Kesehatan terkait dengan bagaimana kondisi keluarga mereka sampai saat ini dikarenakan mereka sendiri mengaku belum dapat informasi lebih lanjut terkait dengan keluarga mereka yang masih dirawat. Sampai saat ini mereka masih terus menunggu datangnya informasi dan juga masih terus berjaga dan melakukan pendataan ulang diri mereka untuk mengetahui lebih lanjut apakah korban bisa diselamatkan. Ada 17 yang sampai saat ini masih dirawat secara intensif. 2 orang dinyatakan meninggal dan 194 lain dinyatakan selamat. Bagi masyarakat yang ingin menemukan keluarga mereka bisa langsung datang ke lobi utama Rumah Sakit Atma Jaya di Jalan Pluit Raya. Di sini tepatnya di pintu unit gawat darurat disediakan resepsionis pendataan keluarga khusus korban dari kapal Zahro Express sehingga masyarakat bisa langsung datang ke sini dan mengecek keluarga mereka dan menunggu hingga sekitar pukul 6 sore hari ini. Mudah-mudahan sudah ada informasi yang dapat dikeluarkan oleh Kadisub dan juga Dinas Kesehatan. Dora, Edward. Ya, Haikal, bisa Anda informasikan lagi selain Rumah Sakit Atma Jaya, kemudian Rumah Sakit Pluit, adakah rumah sakit lain yang bisa didatangi oleh warga yang merasa kehilangan keluarganya akibat terbakarnya kapal Zahro Express ini? Untuk sementara ini, Dora, baru ada sekitar 3 orang yang dilarikan ke rumah sakit rujukan. Ini Rumah Sakit Pluit Hospital yang mana lebih dekat dari Rumah Sakit Atma Jaya sendiri. Namun sampai saat ini dari pihak Dinas Kesehatan juga Dinas Perhubungan belum bisa memberikan informasi lebih lanjut kemana korban rujukan ini dapat dibawa. Pasti bila keluarga memang merasa kehilangan atau merasa ada bagian keluarganya yang ikut menjadi korban di kapal Zahro Express, sebaiknya datang dulu ke Rumah Sakit Atma Jaya. Di sini sudah ada pihak dari Dinas Perhubungan dan juga Dinas Kesehatan yang melakukan pendataan ulang siapa saja korban, sudah tercatat nama-namanya ada di sini dan juga pihak keluarga yang ternyata memang salah satunya keluarga atau kerabatnya merupakan dari salah satu dari 17 orang yang kini tengah mengalami krisis, baiknya langsung saja datang ke lobi Rumah Sakit Atma Jaya di Pluit. Dinas Perhubungan masih tetap berjaga hingga malam hari nanti dan akan langsung menginformasikan kepada keluarga terkait dengan kondisi dan juga perkembangan 17 orang yang tengah dirawat secara intensif paling lambat pukul 6 sore hari ini. Dora.
Baik, terima kasih atas laporan Anda Ibnu Haikal, reporter Berita 1 TV dan juga juru kamera Aditya Eko Utomo, langsung dari Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta Utara.